Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ayuningsi. Saya dari kelas 22 S03 dan program studi saya adalah Sistem Informasi. Oke, baiklah. Jadi ini adalah video pertama saya di channel YouTube ini dan saya kali ini akan membuat sebuah video reaction untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Abdillah Nasution SPMM sebagai dosen dari mata kuliah manajemen dan bisnis. Baiklah, jadi pada kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Kompas TV tentang materi yang akan saya bahas, yaitu keadaan ekonomi dan bisnis pada masa sesudah COVID-19. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya berada di kawasan Kuta, Bali pada malam hari. Saya ingin menunjukkan pada Anda, ini biasanya saudara bukan ramai lagi, tapi macet di kawasan ini. Tapi Anda bisa melihat ini, gelap sekali. Ini restoran misalnya, lalu tempat penukaran uang yang tutup. Sepi sekali suasananya, berbeda sekali dengan sebelum pandemi memang. Oke, baiklah, jadi dari video tadi kita bisa melihat bahwa benar memang Bali mengalami dampak yang sangat besar sesudah COVID-19, tetapi banyak beberapa tempat yang masih tutup juga. Ini salah satu cottage ya, yang ada di kawasan Kuta. Aduh. Ada isinya, Pak? Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Jadi dari berapa kamar misalnya? 40-an ada. 40-an, luar biasa. Dan itu dari wisatawan domestik atau? Domestik. Domestik, orang Indonesia juga. Yang orang asing? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Empty. Oke, terima kasih Pak ya. Sehat selalu. Mari. Mari, malam Pak. Dari Kompas TV. Pak siapa ini? Pak Burhan, Pak. Pak Burhan, oke. Ini lokal ya semua ya? Kalau ada juga campuran Jepang, ada Jepang ini, Korea Timan juga. Oh, oke. Excuse me. My name is Simon from TV station in Indonesia. You're from South Korea? South Korea. Oke. Baik. Ya, kalau malam-malam begitu, kampung mati pas. Kampung mati di sini. 12 ke atas Pak udah kosong kelompong sudah. Buka tikar di depan jalan boleh. Karena sepi ya. Iya. Baik. Pak nggak ada kendaraan. Terima kasih Pak Burhan ya. Sama-sama Pak. Mari. Betul, Pak, ya. Ini kosong saudara. Ini Anda bisa lihat di belakang sana ada cottage atau penginapan juga. Sepi dan gelap. Jadi dari beberapa klip tadi, kita dapat menilai bahwa memang yang sebelumnya kondisi Bali yang begitu ramai turis dan banyaknya para warga sekitar. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Banyak bisnis-bisnis yang masih tutup pada masa setelah COVID-19. Dan saudara, saya melihat ada sedikit keramaian di sana. Ya, ini masih dalam kawasan Kuta, saudara, tapi Anda bisa melihat kanan kiri ini tutup semua. Hampir semua tutup, 90% lebih tutup. Ya, ini kalau Anda masih ingat, ini adalah monumen bom Bali yang terjadi pada 2002. Ya, saya akan menuju ke sana, saudara. Biasanya di kawasan ini betul-betul ramai, tapi Anda bisa melihat sekarang begitu sepi. Hanya 1-2 kafe dan restoran yang buka. Permisi, selamat malam. Siap. Iya, saya ada di kafe apa Mas? VIP. VIP, ini Ya, persis ya. di depan monumen bom Bali ya. Betul. Biasanya ramai banget ini. Ini hampir biasanya kita Sebelum pandemi ya, sebelum kira-kira. pandemi itu hampir ini baru jam sini biasanya itu adalah penuh biasanya. Macetan di mana-mana. Dengan Bang Jack ya. Jack, oke. Ya. Menyedihkan memang ya. Iya, hampir sepi sekali. sepi. Satu ini buka masih dalam waktu yang diperbolehkan maksimal pukul 10 malam Pukul ya. 10. Saya sebentar ya, Mas. Rame. Jarang ada kosong. Ini memang betul menghantam pariwisata Bali. Ya? Sangat-sangat. Ini udah berapa tahun begini? Ini awal pandemi. 1,5 tahun. Ya, Ada yang di PHK? sementara PHK tidak ada, kita rumahkan semua. Oh, di rumah. Dan Tapi rata-rata tanpa gaji itu? Tanpa gaji. Dan mereka juga keluar. Yang bekerja sekarang itu adalah sistemnya DW, daily worker. Daily worker dengan jam ya 10.000 per jam. Jadi kalau operasional cuma 6 jam dia dapat 60.000. Nah, ini untuk rencana pembukaan nanti.
ada harapan baru. Kita ikut aturan regulasi pemerintah bahwa apa itu kan semua tujuannya pasti untuk kesehatan juga. Iya. Ya secara ekonomi memang dampaknya luar biasa. Satu sisi kita aset sudah beberapa kali menjual aset-aset kita untuk bertahan. Apa aja yang dijual? Ya mobil perusahaan itu untuk membayar listrik karena saldo hampir minus. Iya. Jadi owner juga sudah menyerahkan kepada kami pengelola gimana minimal bisa jalan untuk karyawan dan untuk operasional itu aja. Baik. Secara profit sudah nggak ada minus. Nggak ada keuntungan sebenarnya. Nggak ada. Ini segini nggak untung. Nggak ada, ini udah minus. Tapi terus semangat untuk kemudian buka. Semangat itu sehingga imun kita juga, dan tim kita sudah pasti 100% divaksin. 2 kali, sudah semua. Baik, terima kasih Bang Jack. Siap, Saya sama-sama. coba keliling lagi ya. Terima kasih. Ayo, mari. Nah, jadi tadi ada beberapa orang yang telah diwawancarai dan salah satu pengelola kafe yang bernama Jack Sudiarsa, beliau mengatakan selama masa pandemi ekonomi para pengusaha di sana dikatakan minus dan anjlok. Nah, dan setelah COVID mereda, mereka merencanakan untuk membuka kembali kafe mereka seperti biasanya. Oke, baiklah kita lanjut. Dan saudara, saya berada di rumah jabatan Gubernur Provinsi Bali. Saya ingin bertemu dengan Gubernur langsung untuk menanyakan bagaimana persiapan yang tinggal 2 hari lagi akan dibuka. Seperti apa dan apa yang terjadi nanti. Saya akan langsung menuju ke Gubernur Bali, Iwayan Koster. Meskipun Bali mau siap-siap dibuka nih Pak, bayangannya akan seperti apa Pak? Saya sudah berkeliling juga. Dan mereka memang luar biasa terpuruk apa yang terjadi. Tapi bayangkan nanti seperti apa? 6 negara akan datang ke Bali ya dengan perhitungan-perhitungan khusus, dengan syarat-syarat khusus. Pertama, kami memastikan penerapan protokol kesehatan di Provinsi Bali itu pengawasannya ketat. Dan semua hotel itu maupun juga destinasi wisatanya sudah memiliki sertifikat CHSE. Kemudian negara yang akan diizinkan untuk masuk adalah negara-negara yang risiko COVID-nya itu rendah, positif rate-nya yang rendah. Positivity rate yang memutuskan itu adalah pemerintah pusat. Iya. Meskipun harus hati-hati juga karena ada 2 negara dari catatan saya sebutkan Selandia Baru dengan Korea Selatan. Kalau kasusnya tinggi, tentu kita akan berikan masukan kepada pemerintah pusat supaya itu tidak dimasukkan dalam list untuk dibuka. Iya, jadi Bapak menyerahkan pemerintah pusat karena sudah ada perhitungan dari pemerintah. Oke, baiklah. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan. Menurut pendapat saya bahwa keadaan Bali pada saat pandemi COVID-19 sangatlah terpuruk. Karena bisa dibilang Bali adalah salah satu kota yang banyak dikunjungi para turis. Maka secara tidak langsung para penduduk di sana membuka usaha yang ditujukan pada para turis. Pada waktu lalu, COVID membuat semua keadaan warga Indonesia khususnya Bali menjadi tidak bisa aktif seperti biasanya. Jadi di sini untuk keadaan ekonomi di Bali dari mulai terpuruk bisa dikatakan sedang berusaha untuk dipulihkan kembali keadaan ekonomi seperti dulu. Dan untuk keadaan bisnis bisa kita katakan pada waktu lalu juga begitu terpuruk. Dapat kita lihat dari beberapa tempat yang ditutup, namun kini para pengusaha baik kecil maupun besar sedang pelan-pelan membuka kembali tempat usaha mereka. Dan semoga kondisi di Bali bisa kembali seperti biasanya. Oke, baiklah. Semuanya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Hingga selesai, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.